Sebelumnya kita buat sebelumnya. Untuk bahan dasarnya tadi kita menggunakan perkeong, salah satu bahan kertas. Masya Allah, untuk tajaman ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Ini kita main-mainkan juga di kertas, dia masih jalan dengan mulus ya. Untuk pisau ini kita hanya tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat satu bilah pisau lagi ya. Untuk bahan dasarnya ini kita menggunakan perkeong teman-teman. Untuk perkeong ini sendiri termasuk bahan favorit kita juga ya. Sudah ada juga video-video sebelumnya kita menggunakan bahan ini. Untuk kualitas ini insya Allah ini cukup baik teman-teman. Untuk kategori bahan baja limbah. Di sini sudah ada bagian yang kita potong ya dengan gerinda tadi. Kita akan gunakan bahannya sesuai dengan ukuran bilah yang ingin kita buat teman-teman. Tinggal kita pukul saja. Kita lepaskan dulu dia. Lalu kita akan tempah teman-teman. Nah, kelebihannya bahan ini memang lebih tajam, cuman prosesnya dia lebih sulit lah daripada menggunakan bar atau per biasa, karena kita perlu meluruskan dulu, kita memipihkan lagi seperti itu. Oke, langsung saja kita proses. Pertama-tama tentunya bahannya kita panaskan dulu teman-teman sampai dia tuh memerah atau menguning ya. Lalu kita luruskan dulu bilahnya, karena kalau kita ingin membuat pisau dari bahan ini tentunya kita harus luruskan dulu. Kalau dari proses memang dia lebih sulit jika menggunakan per atau bar teman-teman, karena kalau bar atau per kan memang sudah pipih seperti itu. Kalau ini posisi bahannya itu bulat melengkung, jadi kita perlu luruskan. Kita luruskan, lalu bagian satu sisinya itu kita pepeh atau kita tipiskan teman-teman. Di sini fungsinya agar kita memegang itu lebih mudah ya, karena kalau memegang besi bulat seperti ini nih agak bahaya juga kalau untuk ditempah. Oke, seperti ini ya, kita bisa pegang. Nah, insya Allah ini lebih kuat teman-teman, tidak mudah jatuh. Selanjutnya kita tempah teman-teman. Di sini bilahnya kita luruskan dulu ya, bagian belakangnya tadi, bagian depan kita pepeh dia, kita tipiskan setiap sisinya. Cuman untuk awal-awal nih kita tipiskan dia sama rata teman-teman. Kiri kanannya itu sama ketebalannya. Ya, ketebalan yang kita inginkan sudah dapat. Selanjutnya kita bentuk teman-teman. Di sini kita bentuk dulu bagian ujungnya. Dan di sini kita menggunakan palu kecil ya teman-teman. Kita tidak menggunakan palu besar karena di sini bahannya sudah tipis. Khawatirnya dia akan melipat jika menggunakan palu yang besar teman-teman. Kita lakukan secara perlahan. Pokoknya di sini perlu teknik lah untuk penempaan itu ya. Kita bolak-balik pukulnya seperti ini untuk menyeimbangkan teman-teman. Setelah bentuk yang diinginkan sudah dapat, selanjutnya kita tipiskan salah satu sisinya. Seperti yang kita tahu, pisau ya salah satunya itu tajam kecuali pisau mata dua. Di sini kita ingin buat pisaunya itu modelnya tradisional teman-teman. Kita tipiskan secara perlahan sampai ke bagian depannya ya, sampai bagian ujungnya. Lalu jika bentuknya sudah kita dapatkan, ukurannya sudah sesuai, kita buang bagian yang tidak terpakai teman-teman, atau bagian yang berlebihnya ya. Di sini bagian putingnya kita pakai seperlunya saja. Di sini kita potongnya menggunakan alat seperti ini ya. Kita pukul dengan palu dengan pahat di bawahnya. Kita potong secara tradisional saja, tidak menggunakan mesin. Jika sudah dapat, langsung kita tempah lagi teman-teman. Di sini kita membuat paksi atau puting bilahnya. Nah, itu bagian yang akan nanti dimasukkan ke handle-nya. Caranya kita pukul dia bolak-balik seperti ini. Kita tebalkan, tipiskan dan seterusnya. Dan seperti ini dia hasil dari penempaan tadi ya. Ini hasil sementaranya. Modelnya ini masih seperti pisau-pisau kita sebelumnya teman-teman yang pernah kita buat. Kita pastikan lurus punggung bilahnya, mata bilahnya tidak baling. Selanjutnya kita proses teman-teman, lanjut ke penggerendaan. Tahap awal ini teman-teman juga sudah tahu lah ya, kita yang pertama kali kita gerenda itu adalah bagian puting bilahnya teman-teman, atau paksinya. Ini gunanya sendiri memang untuk kita masukkan ke bambu atau ke kayu teman-teman, supaya kita mudah menggerendanya. Selanjutnya seperti biasa ya, kita rapikan dulu bagian-bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya. Setelah rapi barulah kita gerenda atau kita poles badan bilahnya teman-teman. Proses ini juga sangat berkaitan dengan proses sebelumnya ya, proses penempaan itu. Karena jika penempaannya itu rapi teman-teman, maka pengerendaannya juga tidak akan sulit. Kita hanya membersihkan saja seperti itu. Setelah bersih bagian tempaan tadi, maka selanjutnya kita gerenda dia atau kita amplas lagi dengan mata amplas 80 teman-teman, nomor 80. Di sini saya menggunakan nomor 80 sampai dia betul-betul bersih, halus. Lalu kita naik lagi ke 150 teman-teman. Setelah semuanya bersih, tidak lupa pula kita buat pembatas ya di bilahnya. Ini fungsinya supaya tidak langsung ketemu tajamnya dengan handle teman-teman. Oke, setelah prosesnya cukup panjang, bagian paksinya atau puting bilahnya kita pendekkan, karena di sini kita nanti handle-nya kita akan buat
model tradisional teman-teman. Itu bentuknya melengkung ke bawah ya, jadi kita tidak bisa terlalu panjang paksinya. Oke, ini hasilnya setelah ditempah tadi kita gerenda. Selanjutnya kita pasang dulu cincin pada handle teman-teman. Ini proses yang biasa kita lakukan ya. Yang pertama sebelum kita sepuh itu kita kerjakan dulu bagian handlenya. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa kita membuat handle dulu baru kita sepuh. Di sini proses penggagangan kita membuat cincinnya teman-teman. Salut atau karah ya namanya. Kita bentuk sesuai ukuran dari karahnya, lalu karahnya kita pasang dan hasilnya seperti ini. Tidak lupa kita bor teman-teman bagian handlenya ini agar kita nanti mudah memasang pisaunya ya. Tahap berikutnya barulah kita pasang teman-teman. Di sini putingnya kita bakar sampai dia kuning ya, sampai memerah. Baru kita masukkan ke handle ya, bagian yang sudah kita lubang tadi. Nah, inilah kenapa kita memasangnya sebelum kita sepuh. Karena bahannya itu atau bilahnya itu kita bakar lagi, khawatir dia akan mudah teman-teman jika kita membakarnya setelah penyepuhan. Setelah terpasang barulah kita sepuh ya. Kita copot dulu handle dari pisaunya, kita bakar dulu bilahnya. Di sini kita maju mundurkan agar panas pada mata bilah itu merata teman-teman. Ini adalah proses yang paling krusial ya di Indonesia, terutama di negeri kita, karena banyak sekali membandingkan antara penyepuhan oli dan penyepuhan air. Jika menurut kita penyepuhan oli dan air itu sama saja teman-teman, tergantung caranya. Kalau kita menyepuh dengan media oli, caranya seperti kita menyepuh dengan media air, tentu saja hasilnya tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya. Jadi kedua media ini punya cara masing-masing. Seperti ini kita menggunakan media oli, kita angkat-angkat, kita pastikan dia lurus. Selanjutnya kita dinginkan teman-teman ke air setelah dapat hasilnya. Oke, dapat dilihat ya, ini bagian yang putih adalah bagian yang mengeras. Punggungnya kita tidak boleh sampai keras, karena pisau yang baik itu mata bilahnya keras, punggungnya lentur teman-teman. Ini kita lagi kerja, banyak penontonnya ini, anak-anak lagi mau latihan silat ya, nonton kita kerja dulu. Oke, tahap-tahap selanjutnya nih sama seperti biasanya. Di handlenya kita pasang, kita beri gerigi dulu. Fungsinya agar nanti handle itu menyatu dengan lemnya teman-teman. Dia mengikat dengan kuat ya di handle itu, puting bilahnya. Sudah bergerigi, handlenya kita pasang, lalu kita timbun dia dengan lem cair. Di sini saya menggunakan lem Korea ya teman-teman. Bisa juga dengan lem lainnya ya. Cuman di sini saya menggunakan lem Korea yang low budget, lem yang murah ya. Murah dan mudah juga mendapatkannya, seperti itu. Setelah mengering, handlenya kita amplas lagi, kita haluskan lagi, kita bentuk teman-teman sesuai bentuk yang kita inginkan. Nah, sini kita sudah dapat bentuknya, kita rapikan juga teman-teman bagian-bagian detailnya seperti bawahnya dan bagian-bagian yang lainnya. Dan ini dia bentuk sementara ya, bentuk kasar. Selanjutnya kita amplas menggunakan amplas manual lagi teman-teman, seperti ini. Lalu kita lumuri lagi dengan lem Korea atau lem G ya di sini. Ini fungsinya sebagai pelapis pertama teman-teman, agar dia tuh kedap air dan seratnya itu menyatu. Jadi nanti kita clear dia dapat mengkilat lah seperti itu. Namun sebelum kita clear juga kita ampas dulu teman-teman supaya dia lebih halus ya. Untuk warangka pun kita sudah kerjakan juga. Di sini kita pastikan ya, di sini tidak terlalu kesat dan tidak terlalu longgar teman-teman. Untuk pengerjaannya juga tidak jauh beda dengan membuat handle tadi ya. Di sini kita haluskan, kita bentuk detail-detailnya, kita bulatkan agar penampilannya pun lebih rapi. Lalu setelah jadi kita amplas lagi secara manual. Proses selanjutnya tidak jauh beda ya. Kita beri lem Korea, kita lumuri, kita amplas lagi, dan bilah pisaunya tadi yang setelah disepuh juga belum kita bersihkan teman-teman. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu, kita menggunakan ampas tempel ya di sini. Jangan lupa di proses ini pula kita lakukan secara perlahan teman-teman. Di sini jangan kita tekan terlalu keras, khawatirnya nanti bilahnya panas, terlampau panas maka sepuhannya tadi kembali mudah lagi teman-teman. Jadi kita lakukan secara perlahan, sesekali kita cek bilahnya. Dengan kita sentuh saja dengan tangan kita tahu lah ya ini terlalu panas atau tidak. Setelah bersih, selanjutnya handle dan sarung tadi kita clear teman-teman. Kalau kita menggunakan clear seperti ini biasanya pengeringnya tidak terlalu lama. Lalu setelah kering, bilah tadi kita asah secara manual. Di sini kita masih menggunakan batu asah.
Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, hasilnya pun seperti ini teman-teman. Ini warangka dan handle-nya menggunakan kayu mentangor. Nah, Masya Allah ya, syaratnya cukup bagus. Ini detail-detailnya kita tunjukkan. Ini modelnya sendiri lebih condong kepada pisau tradisional teman-teman. Handle-nya kita buat melengkung ke bawah, ini sesuai permintaan ya, bukan kemauan kita. Untuk bilahnya sendiri modelnya seperti ini, seperti pisau-pisau yang umumnya kita buat sebelum-sebelumnya. Untuk bahan dasarnya tadi kita menggunakan perkeong, salah satu bahan favorit kita ya. Ini detail-detailnya teman-teman, Insya Allah ini tidak bergelombang ya, kita garap dengan serius. Untuk panjangnya ini, bilahnya ini mencapai 17 cm teman-teman. Pokoknya kita menggarapnya itu sesuai dengan permintaan. Untuk ketebalannya ini mencapai 3,5 mili ya, 3 mili lebih. Oke, untuk ketajamannya kita cek ke kertas. Masya Allah, untuk ketajamannya sudah sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ini kita main-mainkan juga di kertas, dia masih jalan dengan mulus ya. Untuk pisau ini kita hanya tes ke kertas atau ke botol teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita tes ke kertas jalan mulus, kita cek ke botol. Sini kita menggunakan botol berisikan air. Bisa dilihat bagaimana ketajamannya. Bahkan botol kosongnya pun sudah kosong seperti ini, kita tebas masih putus teman-teman. Ini menandakan bilahnya insya Allah sudah sangat layak pakai. Oke, gitu aja tesnya. Kita tidak tes dengan kayu atau bambu karena memang bilahnya sendiri didesain untuk spek sembelih ya, bukan untuk spek tebas. Oke teman-teman, gitu aja. Itu dia tadi proses pembuatannya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.